keluar. Biar Pak Tom Lembong dan istri keluar. Halo ya. Jangan dorong, kalau jangan dorong. Biar mereka ambil gambar biar. Kita lihat ke sana. Baik, kita pantun ya. Baik. Biar ambil gambar dulu. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Munarif bisa kembali menjumpai Anda semua. Seperti Anda ketahui, tadi malam itu ada 2 orang yang diberi pengampunan hukuman oleh Presiden, ya. Satu Thomas Lembong melalui abolisi dan Hasto Kristianto melalui amnesti, sudah bisa bebas dan hirup udara kembali dan bisa berkumpul bersama keluarga. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan manusia merdeka yang menjadi saksi detik-detik ketika Thomas Lembong itu dibebaskan, dan ini sebenarnya Said itu hanya satu dari sekian banyak manusia yang menyambut kehadiran dari atau bebasnya Thomas Lembong. Saya akan ajak Anda bergabung untuk mendengarkan kesaksiannya. Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya banyak sekali melihat video-video Anda, foto-foto Anda bersama dengan Anies Baswedan, Thomas dan teman-teman menyambut Thomas Lembong, dan saya lihat juga, nah, yang saya tertarik lihat emak-emak ya yang selama ini selalu emak-emak berjilbab, ini saya mesti sampaikan, yang selalu mendampingi Thomas Lembong di pengadilan itu juga hadir. Nah, ini mungkin Anda bisa bagi share itu. Jam berapa tadi malam tepatnya Anda bertemu dengan Thomas Lembong, dan berapa lama Anda menunggu kemarin itu? Kami menunggu sebenarnya 10 jam. 10 jam? 10 jam karena 2 jam luar 22.20 baru keluar Tom Lembong. Tapi tidak menarik, ada ibu-ibu setelah sholat subuh di rumahnya sudah datang ke LP Cipinang. Berapa jam itu mereka dari sholat subuh? Ya, berarti sekitar 14-15 jam menunggu. Ya. Oke. Luar biasa. Mereka ceria sampai malam. Ceria sampai malam. dan ceria sampai malam. Tidak ada mobilisasi, tidak ada disediakan nasi bungkus gitu ya. Tidak ada, dan mereka belanja sendiri semua, tidak ada namanya menyiapkan apapun. Nah, ya menurut saya kembali berbangga, selain bahwa kebenaran mulai menjadi perhatian seluruh publik, tapi saya bangga sekali bahwa ternyata persatuan Indonesia yang sering ditunikan bahwa ada masalah SARA di Indonesia itu terhapus. Terhapus. Nah, karena ada 2 kasus yang sedang terjadi yang terkena hukum, itu adalah istilahnya saya orang double minoritas. Double minoritas ini jadi etnis Cina, Chinese dan Charlie Chandra. Cina Katolik dua-duanya. Cina Katolik dua-duanya ya, Thomas Lembong dan Charlie Chandra ini sama-sama ya? Ya. Sama-sama Cina Katolik. Atau dulu ada teman kita yang triple minoritas, itu yang mantan wakil menteri ATR. Ya. Kalau dia disabilitas, kalau dia ditambah lagi. Betul, disabilitasnya. Itu semua menyatu. Dan kita lihat di pendukung Tom Lembong tuh ibu-ibu yang pakai jilbab. Yang saya yang tadi malam tuh Bung Hersu, pasti kami semua nggak mandi dong. Nggak ada tempat mandi. Tapi karena rasa persatuan, rasa cinta kebenaran, kayaknya Allah itu menutup juga hidung kita, bau pun nggak terasa lagi. Jadi, nah, kebahagiaan sudah nggak terasa lagi. Bahkan lapar pun, saya tuh nggak makan, tapi lapar pun hilang. Nah, maksud saya, ini bangsa ini hilangkanlah bahwa itu ada unsur SARA. Nggak ada. Yang bikin pecah belah kita ini adalah ketidakadilan. Itu yang bikin pecah. Nah,
coba bayangkan Charlie Chandra pembelanya tuh Ahmad Hosinuddin yang dianggap terus ada HTI sekarang gitu kan. Ahmad Hosinuddin membela Cina Katolik. Di mana unsur saranya selama ini dituduhkan gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ternyata arus publik kalau kebenaran ditegakkan itu semua lintas agama, lintas ras, lintas generasi itu bersatu. Itu tidak bisa dibantah dengan hati nuraninya mereka datang. Jadi saya pikir ya kalau mau memperbaiki bangsa ya sederhana, keadilan tegakkan gitu loh Bang Hersu. Iya, oke. Nah, oke. Itu message yang strong message ya menurut saya. Yang sebenarnya kalau tidak salah saya pernah membaca tulisan dari pendeta Shepard Supit ya namanya kalau tidak salah ya. Yang menyaksikan itu bagaimana dia terheran-heran emak-emak berjilbab itu kok mulutnya kumat kamit kemudian memegang tasbih selama sidang gitu ya. Iya. Coba kita bayangkan di samping ibu Tom Lembong istrinya itu rosario diputer, di sampingnya ibu tasbih. Ya. Ibu lain tasbih kan, tasbih masuk rosario kan tidak jauh beda gitu loh. Jadi saya kadang-kadang pandang, loh itu tasbih sama rosario sama itu bentuknya. Sama bentuknya sama. Nah, jadi udahlah pihak-pihak yang menggunakan terus bahwa Islam itu radikal, Taliban, mohon dihapus. Tidak ada itu di Indonesia. Gitu. Oke. Nah, lepas dari bahwa ini adalah langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, itu saya kira kabar yang menggembirakan buat kita semua gitu. Dan itu sebenarnya framing aja ya, framing bukan framing media ya, saya kira mungkin framing buzzer kalau sekarang istilahnya begitu ya. Ya perlu saya jelaskan supaya publik paham semua. Ini kan ada 5 kontroversi yang berkembang atas keluarnya abolisi terhadap Tom Lembong. 1, ada yang menyatakan itu putusan tepat. 2, ada yang menyatakan ini putusan salah karena memberikan abolisi dan amnesti kepada pelaku korupsi. Itu kan kontroversi yang kedua. Yang ini dinyatakan oleh terbuka oleh Novel Baswedan, gitu kan? Ya, yang ketiga ada menyatakan bahwa ini adalah bargaining politik saja. Oke. Yang keempat ya ada yang menyatakan bahwa ini adalah deal deal politik. Yang keempat ada menyatakan kenapa harus ditolak. Yang keempat menyatakan bahwa ini untuk menyelamatkan Joko Widodo. Yang kelima menyatakan kenapa Tom Lembong menerima abolisi. Menerima abolisi ini. Nah, harusnya tolak gitu ya. Kenapa nggak ditolak? Nah, tapi sebelum saya masuk ke sini, saya ingin menjelaskan kembali dinamika yang terjadi kemarin supaya publik paham terus sehingga menjadi 10 jam. Jadi kita baru tahu kita datang cepat tuh untuk memberikan tekanan publik bahwa rakyat sudah menunggu Tom Lembong. Jangan dilama-lamain, itu kira-kira tujuannya. Nah, kami baru dapat berita bahwa Kepresnya itu baru ditantangi jam 2 di Hambalang. Di Hambalang, jadi perkiraan kita itu baru nyampe ke Jakarta secepatnya itu jam 4. Oke? Betul juga, jam 4 kami baru ada 3 lembaga, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Lapas, dan Kejaksaan Agung. Yang bikin kita tegang adalah pernyataan Kejaksaan Agung. Karena ada pernyataan bahwa walaupun Kepresnya itu pasti kami akan tinjau analisis lagi. Kan kurang ajar, mohon maaf. Kurang ajar pernyataan itu karena masa mengevaluasi perintah Presiden yang sudah disetujui oleh DPR gitu ya. Disetujui DPR. Nah, jadi memang saya kami di dalam sambil pertanyaan, ini Solo ini masih berpengaruh nggak sih? Sehingga kejaksaan ini masih dibawa kendali Solo nggak gitu kan? Nah, akhirnya jam 5 kita dapat info kalau kejaksaan bertahan tidak mau, maka 2 kementeri ini akan datang ke LP Cipinang untuk mengeluarkan tanpa melibatkan kejaksaan. Siapa 2 menteri ini? Jadi dari Menteri Hukum dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. pemasarakatan. Ya.
Dan sekitar jam 4 sebenarnya Menteri Kehakiman dan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan kita dapat informasi mau datang. Sehingga kanwilnya sudah ada di LP Cipinang untuk menunggu. Ternyata batal datang karena dia harus rapat dengan Menteri Hukum di suatu tempat untuk mempercepat proses ini, gitu kan? Nah, jam 6 baru kita terima bahwa setengah 6 baru kita terima bahwa Kejaksaan Jagung juga sudah oke. Sudah oke bahwa harus tidak ada masalah lagi. Setengah 6. Ya. Jam 7 itu baru sudah kita dapat setengah 7 udah dapat informasi, udah beres semua. Tinggal menunggu dari Kejaksaan Agung dan kementerian lain datang ke ke Lapas Cipinang. Nah, jam 21 beres semua. 21 beres semua. Nah, beres-beres baru keluar jam 22:20 pas keluar. Dan Bung Hersu lihat rakyat menunggu sampai jam 22:20. Tidak ada yang bubar sama sekali meninggalkan itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu pandangan mata saya dan kami di dalam itu ya tidak makan, tidak terasa lapar. Nah, kami beberapa orang yang masuk. Siapa aja yang di dalam, siapa yang di luar, siapa yang Abang tahu, setahu Abang? Nah, yang di dalam itu kan pengacara hampir semua, Anies Baswedan, terus Saud Situmorang, Refli Harun, itu kita di dalam itu. Nah, karena udah maghrib, tidak ada sama sekali berita, media juga tidak punya berita apapun, karena HP kita semua disimpan. Saya bilang habis maghrib sebaiknya konferensi pers, ya kan? Nah, makanya baru ada konferensi pers hari habis maghrib kan? Habis maghrib 6:30 lah. Setelah maghrib, habis itu baru ada komunikasi terus. Nah, jadi betapa saya kebayang publik di luar kepanasan, wartawan di luar kepanasan, tanpa berita apapun yang dia bisa terima. Itu saya bilang, ini kita harus, nah Pak Anies oke, keluar konferensi pers, baru kita keluar konferensi apa yang terjadi sebenarnya gitu. Nah, saya masuk ke 5 kontroversi itu, Bung Hersu. Yang menyatakan tepat, menurut saya memang tepat karena Tom Lembong itu kan diberikan abolisi. Saya nggak mau mengomentari tentang Hasto karena saya nggak paham. Saya mengomentari hanya Tom Lembong karena di Tom Lembong itu tepat karena diberikannya abolisi. Abolisi adalah pengakuan terhadap pemerintah dalam hal ini Prabowo bahwa kami yang salah. Kami yang salah, maka proses hukum tidak boleh dilanjutkan. Itu kan pengakuan bahwa dia yang salah. Nah, pengakuan yang salah itu jarang sekali dikeluarkan, Bang Hersu, karena itu wilayah abu-abu. Saya katakan hanya pemimpin yang berani ngambil risiko yang mengeluarkan abolisi. Itu nggak pernah. Nah, kasus kini sekarang itu hanya satu loh, hanya Tom Lembong. Sebelumnya kita yang biasanya keluar itu adalah amnesti dan rehabilitasi. Ya, Hasto bagian dari amnesti ya, Hasto ribuan amnesti orang. Dari 1.160 orang loh. Nah, bedanya abolisi adalah abolisi itu pengakuan pemerintah yang salah. Nah, kalau abolisi adalah amnesti adalah bahwa dia mengakui bahwa memang kau salah tapi ku ampuni. Ya kan? Itu berbedanya. Dihapuskan kalau abolisi ini ya. Dihapuskan. Dihapuskan semua proses hukum itu karena mengakui proses hukumnya salah. Nah, itu yang pertama. Jadi tepat menurut saya. Nah, yang kedua, tadi kontroversi kedua adalah yang menyatakan bahwa ini untuk kasus korupsi. Kasus korupsi. Nah, saya sependapat bahwa sebaiknya dan seharusnya amnesti atau abolisi atau rehabilitasi itu tidak digunakan untuk kasus korupsi. Yes. Karena itu bisa menjadi ruang negosiasi antara penguasa dengan pelaku korupsi. Oke? Nah, Tom Lembong bukan kasus korupsi tapi kasus kriminalisasi. Oke? Kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo terhadap Tom Lembong. Supaya publik paham, kasus Tom Lembong itu betul-betul masih diproses pada saat Jokowi masih presiden. Bukan setelah. Nah, keputusannya prosesnya setelah Pak
Prabowo menjadi presiden. Makanya Tom Lembong kan 9 bulan di dalam penjara, dalam tahanan. Jadi targetnya Jokowi lah, ini mainannya Jokowi lah kira-kira gitu ya. Dua-duanya menurut saya mainannya Jokowi. Oke. Nah, karena Hasto itu baru dijadikan tersangka Ya. setelah menyerang Jokowi. Padahal kasus ini kasus 5 tahun lalu. Kasus Harun Masiku itu 5 tahun lalu loh. Nah, tapi saya tidak berbicara substansi bahwa ini adalah pesanan Jokowi. Nah, sehingga keluar tuntutan sama 7 tahun oleh Presiden ke-7. Yang kira-kira itu mencocok-cocokkan aja. Nggak ilmiah sama sekali. Nah, jadi saya menyatakan ini tepat. Dan keberanian Presiden Prabowo mengambil risiko memberikan abolisi. Abolisi. Itu jarang. Nah, yang kedua, tapi saya menyatakan bahwa saya sangat sepaham bahwa jangan digunakan untuk kasus korupsi. Nah, kita tahu bahwa siapa tahu sebenarnya Presiden Prabowo menggunakan ini memberikan kode. Nah, ini masuk ke kontroversi ketiga. Ada pihak menyatakan ini menyelamatkan Jokowi, itu kan? Nah, sangat tidak masuk akal menyelamatkan Jokowi karena ini perkara yang dipesan tanda kutip oleh Jokowi. Nah, justru saya membaca sebaliknya bahwa ini sinyal kepada Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi oleh Presiden Prabowo. Saya sinyalnya ini, saya sekarang mengoreksi kebijakan Anda selama Anda menjadi Presiden Joko Widodo bahwa hukum tidak boleh lagi digunakan untuk alat kekuasaan dan memenjarakan orang-orang yang berbeda politik dengan kita. Itu sinyal pertama kepada Joko Widodo dari Prabowo. Sinyal kedua menunjukkan Pak Joko Widodo berhentilah melakukan intervensi kepada penegakan hukum. Saya tidak akan lakukan itu lagi. Sinyal ketiga bahwa siapapun yang benar saya akan bela. Walaupun saya sebagai presiden. Itu sinyal. Jadi pihak yang berpendapat untuk menyelamatkan Joko Widodo justru enggak. Yang ketiga nah, kita lihat pernyataan Joko Widodo setelah itu keluar langsung seakan-akan mau bela diri kan. Dia kan menyatakan ini kan hanya kebijakan. Ini adalah kebijakan nggak boleh diadili gitu kan. Itu kan harusnya dirjen. Kenapa baru ngomong sekarang setelah keluar gerasi? Abolisi? Itu pembelaan diri. Jadi ya udahlah. Ini kan ya saya sampai komentar memang kita masih percaya sama Anda. Sampai keluar saya. Yang keempat itu, ini hasil deal politik. Ini perlu saya luruskan, Bang Hersu. Bahwa tidak ada komunikasi sama sekali antara pihak Tom Lembong dengan Prabowo. Sampai keluarnya keputusan. Tidak ada sama sekali komunikasi. Tidak ada permintaan sama sekali dari Tom Lembong kepada Presiden. Nah, artinya keluarnya abolisi ini murni dari pemikiran Presiden Prabowo. Presiden Prabowo bahwa ini memang harus dikasih abolisi karena salah. Nah, jadi tidak ada deal politik apapun. Saya nggak tahu Lembong tidak ada sama sekali. Karena kemarin pertanyaan saya yang tajam kepada Tom Lembong di dalam sama seluruh pengacara, sama Anies, saya tanya, deal apa yang terjadi? Dia bilang tidak ada deal apapun karena kami dikontak setelah sudah diputuskan. Nah, artinya publik harus paham bahwa ini murni betul-betul adalah pemikiran Prabowo. Ya. Pemikiran Prabowo. Nah, karena biasanya kalau ada pembisik, maka pembisik itu ngambil kesempatan. Pasti bodoh loh menghubungi pihak Tom Lembong dong. Lu mau nggak gua urusin? Ya, jadi kan? Broker gitulah seolah-olah ya. Dari broker. Ini tidak ada. Nah, itu menurut saya murni. Jadi saya kalau ada yang menyatakan, saya kan kemarin agak dimaki lah oleh pihak-pihak tertentu. Kenapa Said Didu cepat sekali memuji Prabowo, sementara Anda lagi marah-marah karena kunjungan ke Solo. Saya orangnya karena paham ke dalam, pantas saya berterima kasih. Karena ini abolisi kepada Tom Lembong itu murni pemikiran Prabowo. Murni pemikiran Prabowo. Anda fair aja lah ya. Kalau Pak Prabowo nggak benar, Anda juga kritik, sikat. Kalau benar ya Anda
Anda nyatakan benar Ya. gitu kira-kira ya posisinya ya. Oke. Saya objektif aja. Orang selalu menyatakan, kenapa nggak pernah memuji Joko Widodo? Ya kan? Menarik ini. Apa Nah, jawaban Anda? saya hanya menyatakan, berikan saya yang benar dari Joko Widodo yang saya tidak bisa bantah. Ya. Bahwa, sampai sekarang nggak ada yang berani memberikan apa yang saya pantas puji dari Joko Widodo selama 10 tahun. Yang saya nggak bisa bantah bahwa itu adalah dibungkus. Nah, dibungkus dengan macam. Jadi itu kira-kira. Yang kelima itu kontroversi kelima. Kenapa tidak ditolak oleh Ini agak lucu. Oleh Tom Lembong. Lah, ini kan pengakuan Prabowo. Tom Lembong. Aku menyadari bahwa kami yang salah, kau yang benar. Maka aku mengakui salah dan aku kasih abolisi untuk menghentikan proses kamu atas kesalahan kami. Terus logikanya menolak apa? Nggak ada. Masa kita tolak orang mengakui dirinya salah, terus dia mengakui kami benar. Loh, kok kita tolak? Dan tidak ada deal politik apapun. Jadi kepada seluruh publik, percaya saya tidak akan berbohong sedikit pun. Karena saya kalau Pak Prabowo salah aku kritik, kalau benar aku bela. Ya. Karena nggak bisa. Itu berlaku yang saya sebutkan dulu ketika Anda kontroversi tentang Anda, saya bilang saya percaya Said Didu kalau dia tidak mungkin berbohong, salah bisa. Ya, iya kan? Iya. Anda nggak mungkin berbohong, tapi salah bisa aja salah penilaian Anda itu. Ya, oke lanjut. Jadi saya pikir Pak Bung Hersu melalui forum ini supaya publik paham, berikan kesempatan Prabowo untuk memperbaiki bangsa ini. Dan harus diingat, kemarin saya ditanya orang, apa makna daripada ini? Saya bilang begini, Prabowo mengumumkan kepada publik, Joko Widodo, jarak Anda dengan saya, dan jarak Megawati dengan saya, dan jarak Anies dengan saya, sekarang di depan saya adalah sama. Itu sinyal. Jadi jangan Anda merasa lagi terlalu istimewa. Makanya saya menyatakan, orang-orang Joko Widodo berhentilah ngejago. Jago boleh, tapi ngejago enggak. Udah lewat zamannya ngejago. Tapi kan orang kaget memang ketika tiba-tiba udah 4 bulan nggak ketemu Joko Widodo, waktu sakit Lebaran nggak datang, sakit pun nggak dijenguk, tiba-tiba sowan. Nah begini Bung Hersu, saya bahas juga kemarin. Ini apa itu? Saya itu skenario Allah. Skenario Allah membuat rakyat marah atas jumawanya keluarga Joko Widodo. Itu jumawa, ngejago. Sehingga itulah rakyat marah karena dibaca bahwa betul-betul sudah kayak raja, permaisuri, dan sultan. Dan datang Prabowo menghadap. Nah, dan mengatur kursi pun itu menurut saya kekeliruan yang sangat fatal. Dan gaya Prabowo yang saya yakin itu hanya Allah yang ngatur, itu kan maju sedikit duduknya. Saya lama di birokrasi, kalau ada staf lagi ketakutan, duduknya tuh agak maju, nggak sandar di kursi. Nah, Prabowo pada saat itu, kesalahan fatal, Allah yang ngatur, dia maju. Dan lihat gaya tangan Gibran, Wapres itu di atas meja. Di depannya Pak Prabowo ya, harusnya sebagai Pak Prabowo. Dia harusnya di belakangnya Pak Prabowo atau sejajar dengan Pak Prabowo ya, gitu. Ya. Kalau protokolnya tidak karena Allah ingin menunjukkan jumawanya ngejagonya Joko Widodo, itu Allah, kenapa dia bisa mengalah bahwa harusnya protokolnya benar itu adalah Pak Prabowo di tengah dan harus di kepala meja. Nah, itu didampingi oleh Wapres yang kursinya agak ke belakang sedikit dengan menteri-menteri dan Jokowi di depannya. Ini bayangkan presiden ditempatkan di pojok meja. Di pojok meja. Nah, itu bikin semua orang marah. Nah, kemarahan itu saya pikir kalah dengan protokol keluarga Joko Widodo. Ya, itu melanggar sama sekali. Nah, jadi kadang-kadang skenario Allah kita nggak bisa duga. Nah, skenario nah ini skenario Allah untuk membenahi negeri ini. Jadi saya selalu menyatakan kepada mereka, jangan kita berjuang saja. Nanti skenario Allah akan datang. Bung Hersu, selama seminggu saya tuh frustrasi. Hampir setelah 2 minggu selama kunjungan
setelah kunjungan Prabowo ke Solo. ke Solo, itu kok nggak ada harapan lagi gitu kan? Nah tahu-tahu datang, ternyata Allah sudah menguji saya. Tahu nggak Bang Hersu? Apa Saya itu? tiap hari hanya di masjid aja ngaji. Ini udah nggak ada harapan bangsaku. Ternyata datang kejutan kemarin. Dan Bung Hersu, saya pasti sebentar lagi sudah keluar lagi kejutan Prabowo terhadap pembenahan BUMN. Itu akan dikeluarkan juga. Ya. Bukan, Nah, tapi jadi saya berharap, jangan kayak Yoyo nanti, tiba-tiba balik lagi. Orang bingung lagi. nah ya itulah. Udah main yoyo sambil nari poco-poco. Oke, makanya Tom Lembong kata dikutip oleh Anies menyatakan bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang misterius gitu ya. Kata Tom Lembong kan begitu. Iya. Betul. Nah, jadi kemarin kita berdiskusi di dalam banyak karena mulai hampir 10 jam. Semua kita bahas bagaimana Allah menskenariokan semua ini terjadi. Dan memang ya saya masih berharap bahwa Pak Prabowo masih dapat hidayah lagi untuk memberikan rehabilitasi terhadap orang-orang yang dikriminalisasi oleh Jokowi selama ini. Kita sebutkan nama-namanya. Nah, Jumhur Hidayat. Jumhur Hidayat, kemudian Sagan dan Nainggolan, kemudian Anton Permana, Edi Mulyadi, Ruslan Buton, kemudian Bu Mary dari Lampung, kemudian Habib Rizik yang juga dikriminalisasi gara-gara hanya mengumpulkan COVID, dan mungkin puncaknya nanti adalah meneliti kembali kasus KM50 karena itu adalah pelurusan penegakan hukum. Nah, mudah-mudahan itu terjadi. Bagaimana dengan ini, Bang? Bagaimana dengan kasus yang di Polda sekarang? Yang Pak aktivis itu. Oke, jadi saya bilang begini sekarang. Prabowo juga memberikan sinyal tuh, polisi, penegak hukum, jangan main-main rekayasa kasus lagi. Karena aku jaga. Aku jaga, yang pesanan tanda kutip dari Jokowi pun aku batalkan. Jadi jangan lagi itulah pesan yang saya menyatakan, pesanan Solo sudah tidak laku. Jadi para penyidik jangan lagi menjadi kaki tangan geng SOP Solo oligarki dan Parcok. Itu juga saya sampaikan terhadap kasus Charlie Chandra di Banten, hakim harus kembali bahwa Anda tidak lagi di bawah oligarki karena Prabowo akan meluruskan. Ya. Nah, yang menarik Anda sampaikan itu karena kan Pak Prabowo bulan September nanti akan pidato di PBB dan itu juga bagian dari memulihkan citra Indonesia di internasional ketika selama 10 tahun Pak Jokowi kan nggak pernah hadir di sidang PBB. Dan sekarang sebenarnya dengan modal ini udah cukup bagus, tapi jangan terhambat lagi dengan kasus-kasus yang lain termasuk kriminalisasi aktivis yang mempersoalkan ijazahnya Jokowi gitu loh. Saya berharap itu yang terjadi Bang Hersu karena saya paham Pak Prabowo juga ingin memulihkan nama Indonesia, posisi Indonesia di dunia internasional yang selama puluhan tahun menjadi lead, salah satu lead daripada opini internasional yang dihilangkan Jokowi selama 10 tahun dan mungkin akan dipulihkan oleh Prabowo segera dan dia sangat serius tentang itu sehingga saya pikir Prabowo memikirkan jangan sampai kasus kriminalisasi terhadap pertanyaan rakyat, Jokowi ijazahmu asli nggak sih? Kan cuma begitu. Tapi dia menyatakan merusak namanya. Merusak namanya lo nggak pernah menunjukin ijazahnya. Dan publik agak paham. Gitu loh. Ya, oke. Baik, tapi kita jangan euforia dulu. Karena kita tahu kan kekuatan Jokowi di berbagai elemen pemerintahan, penegak hukum, militer, dan sebagainya masih sangat kuat gitu ya. Jadi kita mesti memberi ruang sedikit untuk bahwa ini belum selesai, masih prosesnya in the making lah kira-kira begitu ya. Saya memahami betul itu karena ada prinsip Prabowo kan sekarang dia menyatakan bahwa saya tidak suka mencari kesalahan orang lain. Saya mengingatkan Prabowo bahwa presiden yang selama ini juga tidak melakukan hal seperti itu kecuali Joko Widodo. Joko Widodo itu datang khusus ke Hambalang dan mengkritik Hambalang. Oh, yang zaman SBY dengan SBY. Zaman SBY. Sekarang dibalas oleh Allah Hambalang kedua yaitu IKN yang mangkrak. Jauh lebih gede dong Bang, lebih gede. Hambalang 100 kali lipat lah.
gitu kan? Kan hanya 2,3 triliun dengan sekarang sudah hampir 150 triliun kan di IKN. Nah hanya dia yang melakukan itu. Bung Karno, Pak Harto yang ditunjuk tanda kutip oleh Bung Karno lewat Super Smart itu tidak pernah menyalahkan Bung Karno secara pribadi, tapi dia mengkoreksi dalam hari yang sama terhadap kebijakannya, dan tidak. Nah, Pak Harto, Pak Habibie juga melakukan hal yang sama. Nah, tidak ini, tapi tidak menghalangi penegakan hukum terhadap Pak Harto, sehingga Pak Harto pernah diadili kan. Walaupun tidak lanjut tidak lanjut. Dan kita lihat Pak Habibie saat itu dalam waktu 1 kali 24 jam kebijakan yang dibutuhkan rakyat langsung dilakukan. Nah, yang satu pembebasan tahanan politik, ya kan, hari yang sama kan. Kemudian pembebasan pers, dan yang ketiga memecat Prabowo. Nah, jadi Pak Prabowo nggak usah mencari kesalahan Joko Widodo, tapi jangan juga menghalangi orang lain menuntut penegakan hukum terhadap Joko Widodo. Dan ya, jadi dan saya lihat sekarang Pak Prabowo tidak melakukan itu, tidak melarang mencari kesalahan. Pemakzulan juga tidak. Oke. Ya, jadi supaya beliau paham bahwa kita maklumi ini dia bahwa tidak akan mencari kesalahan, karena itu presiden yang mencari kesalahan presiden sebelumnya itu hanyalah Joko Widodo. Oke. Megawati, silakan. Pak Megawati Megawati walaupun nama Gus Dur tidak pernah menyalahkan presiden sebelumnya, ya kan? Nah, tapi kebijakannya disalahkan, pribadinya enggak loh. Gus Dur juga demikian, walaupun Gus Dur itu sangat keras, tapi dia tidak pernah menyalahkan pribadinya setelah menjabat loh. Nah, itu kita maklumi. Jadi janganlah mencontoh Joko Widodo yang menyalahkan presiden sebelumnya. Oke, baik, terima kasih Bang Said Didu. Mudah-mudahan ini awal yang baik ya. Kita jangan pernah lelah untuk berhenti untuk memperbaiki Indonesia ya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.